Maka Rasulullah mengatakan balighuh anni walau ayah. Walaupun satu ayat kau tahu, sampaikan. Tapi kita harus tahu betul yang kita sampaikan itu tadi. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Baik, ketemu lagi dengan podcast Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh agama di Sumatera Utara, Bapak Ustadz Ajwir Ibnu Ajiz. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan mari kita sapa Bapak Ajwir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah kami sangat bangga dan berbahagia karena hari ini Pak Ustadz berkenan hadir meluangkan waktu untuk bincang-bincang. Alhamdulillah. Ya. Saya pun bangga juga. Ya. Karena diundang oleh Pak Bahar. Ya. Bahar ya. Ya, siap. Baik Pak Ustadz, kami sejauh ini sangat mengenal Bapak sebagai aktivis di masjid, berbagai kegiatan, bahkan konon pembangunan Masjid Agung Medan. Nama Bapak di situ tentu menjadi salah seorang yang dikenal. Boleh bercerita? Silakan Pak Ustadz memulai. Oh ya. Jadi saya aktivitas di Masjid Agung. Waktu itu sebagai ketua BKM. Ini adalah masjid yang punya sejarah yang sangat luar biasa di Sumatera Utara ini. Jadi karena kita melihat kondisi masjid yang begitu memprihatinkan, terutama ada ide dari Bapak Gubernur. Waktu itu beliau belum jadi gubernur, Iya. masih jadi Pangdam. Luar biasa memang pemikiran beliau. Beliau itu selalu dibawa ayahnya ke masjid itu. Dia ingat betul dengan masjid itu. Dan beliau sangat prihatin kondisi masjid dengan kantor gubernur itu sangat berbeda sekali. Jadi dia punya harapan atau punya masalah, mungkin dia berpikir dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa rumahku lebih kecil dari kantor gubernur itu. Maka itu ide dia kumpulkannya kami. Bagaimana kalau ini kita bangun? Alhamdulillah. Waktu itu kita pengurus juga memberi apresiasi kepada beliau. Jadi beliau sangat peduli dengan masjid. Dalam hati saya ini tanda-tanda seorang pemimpin, ya, yang begitu peduli dengan rumah Allah itu tadi. Nah, kemudian diadakanlah rapat untuk membangun Masjid Agung ini. Langsung dibuatkan panitianya, kemudian ada gathering pertama, dikumpulkanlah seluruh pengusaha-pengusaha. Alhamdulillah waktu itu memang mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Pertama kumpul saja ya kita dapat puluhan miliar. Yeah. Jadi ini saya pikir wah ini adalah merupakan berita baik, ya. Alhamdulillah pembangunan ini terus berjalan. Namun tidak bisa kita pungkiri juga kalau ada hal-hal yang bisa kita bilang bukan menghambat, memperlambat saja, ya. Yeah. Karena perhitungan kita masyarakat Sumatera Utara ini, kalau satu bulannya menyumbang 10.000 saja satu orang, wah itu sudah sangat luar biasa. Iya. Tetapi begitulah. Iya. Cuma kadang-kadang sangat disayangkan juga. Saya pernah baca itu di media, Masjid Agung nggak perlu disumbang karena di situ orang-orang kaya semua. Oh gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya
Tapi terus sampai sekarang masih terus berjalan. Iya. Kita berharap insya Allah nanti tahun awal 2021 itu masjidnya sudah bisa kita Iya. pergunakan sebagai tempat ibadah. Konon kapasitas yang selama ini hanya 1.200 bisa menjadi menampung 10.000 ya. 10.000 ya. Oh. 10.000 ini sangat luar biasa. Konsepnya, arsiteknya orang-orang kita itu ya, Pak Ustadz ya. Ya, ada teman kita dari Jakarta, ya konsepnya ialah yang mengkonsep Masjid Agung ini. Tentu nanti kalau sudah siap yang sangat luar biasa memang. Iya. Jadi kebanggaan Masjid Sumatera Utara. Karena terus terang saja masa kita kalah sama Sumatera Barat. Oh gitu. Apalagi sama Aceh. Iya. Apalagi sama Aceh, kita jauh kalah itu. Berarti nanti Masjid Agung menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara, menjadi ikon terbaru yang bisa di ini ya. Bahkan itu nanti kelasnya kelas dunia. Iya. Kenapa? Iya. Karena menaranya itu nomor 3 tertinggi di dunia. Di dunia. Berarti yang pertama di Asia Tenggara ya? Iya, yang pertama di Asia Tenggara. Kalau nggak salah 1.199 meter ke atas. Jadi itu artinya 199 itu memberikan isyarat sama kita. Satu itu tauhid. 99 itu Asmaul Husna-nya Allah. Alhamdulillah. Berarti di samping kita membangun secara fisik, tentu ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan lewat kesempatan ini tentang keberadaan masjid sebagai tempat ibadah sekaligus tempat melakukan interaksi lain barangkali. Pak Ustadz silakan Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya fungsi masjid itu bukan sekedar ibadah. Sama-sama kita tahu Rasulullah justru menjalankan negara di dalam masjid. Dia membina sahabatnya juga di dalam masjid. Dan membina masyarakatnya juga di dalam masjid. Sebenarnya fungsi masjid itu sangat luar biasa pada masa Rasulullah SAW. Jadi kita juga nanti akan menjadikan masjid itu adalah pusat, ya, center. Jadi masyarakat Sumatera Utara atau masyarakat Medan, kalau mau tahu dia tentang hal-hal agama, harusnya muaranya ke Masjid Agung itu tadi. Itulah fungsi masjid itu sebenarnya. Dan kita tahu Allah menyatakan bahwasannya innamal masajida. Jadi masjid ini yang memakmurkannya itu adalah orang yang aqimus shalah. Aqimus shalah bukan yang mengerjakan sholat, yang menegakkan sholat. Beda itu. Iya. Wa atuz zakah. Jadi saya sekalian juga sampai ini nih Om Bahar. Iya. Sholat kita belum diterima Allah. Iya. Kalau kita tidak membayar zakat. Oh. Itu bertaburan dalilnya di dalam Al-Quran. Iya. Nah, kemudian yang sangat istimewa, orang-orang yang memakmurkan masjid itu kata Allah, yang tidak pernah takut dengan siapapun. Takutnya cuma sama Allah. Ya itulah yang mau kita kembangkan. Om Bahar tahu masjid di Medan ini saja ya. Yeah. Itu ada 1080 masjid. Kota Medan. Sumatera Utara ada 8.600 masjid. Yeah. Nah ini kalau kita bisa bina sama-sama, ya, betapa luar biasanya kondisi Sumatera Utara dalam pembinaan umat. Coba Om Bahar bayangkan kalau di masjid ini dibina anak-anak muda. Wah, ini sangat luar biasa. Yeah. Sumatera Utara ini mungkin di Indonesia bisa menjadi satu provinsi. Kalau berjalan, apakah keamanannya, apakah budayanya, apakah keadaannya, mungkin juga ekonominya. Ya, ini terbayang saya seperti itu. Iya. Rasanya kepingin kita kembali kepada masa-masa Rasul membina sahabat. Nah mungkin ini yang kurang pas kita hari ini. Ya.
metode pembinaan itu terhadap anak-anak muda. Saya sudah lihat anak muda Ya. kalau belum ada di dalam masjid, kebangkitan itu pasti tidak ada. Karena yang membantu Rasulullah itu, yang 10 masuk surga dijamin oleh Allah dan Rasul itu, 3 orang yang umurnya di atas 30. Selebihnya? Selebihnya bahkan 5 orang umurnya di bawah 20. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, kurikulum apa yang diberikan Rasulullah? Kurikulum apa? Jadi saya kasihan juga dengan kondisi hari ini ya kan, segala metode apa segala macam. Mungkin kita harus introspeksi diri kita juga ya. Karena terus terang saja yang namanya Islam itu bukan hanya untuk orang Islam. Islam itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Makanya saya curiga kalau kalau alam ini belum menjadi rahmat, berarti Islam kita perlu dipertanyakan juga. Ya, jadi memang sampai sejauh itu ya perkembangan umat kita, umat Islam khususnya di Sumatera Utara, bahkan secara umum umat di luar juga, di luar agama Islam. Tentunya yang ingin dibina selama ini adalah kebersamaan dan kerjasama untuk bisa melaksanakan semua program kegiatan yang diharapkan atau digelar oleh pemerintah. Barangkali ada kaitannya gitu ya? Oh iya, iya. Begitulah Rasul. Dia berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dia berdampingan dengan orang-orang Nasrani, dan yang lain-lain lagi bisa berdampingan. Sebenarnya begitu, ya. Begitulah konsep Islam itu. Jadi terkait dengan keberadaan masjid dari sekian jumlah yang Pak Ustadz sampaikan tadi, tingkat kemakmuran itu mungkin harus dijadikan ini ya, artinya lebih difokuskan lagi, karena ada masih sebagian yang kita tahu barangkali Pak Ustadz kalau saya tidak salah, masjid itu hanya sebagian yang penting untuk ibadah, kemudian BKM-nya juga terlalu tidak terbuka dengan kegiatan-kegiatan lain. Inilah saatnya mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan buat kita. Oh iya. Ya. Jadi masjid itu bukan fungsinya sekedar ibadah mahdoh. Ya. Kalau Om Bahar lihat Al-Quran, itu ibadah mahdoh itu adanya cuma 6%. 94% Al-Quran bercerita tentang muamalah. Bercerita tentang ekonomi. Ya. Bahkan bercerita tentang politik, bercerita tentang pengelolaan anak muda, bercerita tentang kerukunan. Nah, tapi itu yang hari ini masih belum kita lakukan. Tentu saya ingin menjelaskan kepada kita, Islam ini konsep, Om Bahar. Ya. Bukan sekedar agama. Ini supaya kita jelas. Iya. Islam bukan sekedar agama. Betul. Kalau agama itu tidak. Iya. Agama kacau, tidak kacau kan. Iya betul. Tapi kondisi kacau juga. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan kepada kita, Islam itu adalah sistem. Din. Din itu padanan katanya dalam bahasa Indonesia nggak ada begitu tingginya bahasa Arab itu. Makanya inna anzalnahu Qur'ana Arabian la'alakum ta'qilun. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian berakal. Terus kalau nggak ada bahasa Arab kita apa nggak berakal? Nah ini kan harus kita. Iya. Harus diinikan ya. Iya. Jangan sampai salah tafsir ya. Jangan sampai salah tafsir. Jadi sangat luar biasa ini. Ya. Kalau ini bisa kita jalankan, dan saya juga berharap kelihatannya sudah mulai nampak. Bahwasannya orang-orang Islam ini sudah peduli dengan Islamnya. Tetapi harus kita dudukkan betul. Iya. Karena ini adalah merupakan konsep dari Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi sebaik-baik konsep itu yang menjalankan juga manusia.
ya kita juga harus maklum. Karena manusia yang maksum sudah tidak ada lagi. Iya. Yang maksum sudah dibawa oleh Rasulullah. Sehebat apapun ulama, tidak ada yang maksum. Itu harus kita ingat. Jadi supaya kita pun jangan ini ya, artinya terlalu menyanjung-nyanjung guru-guru kita. Karena terus terang saja Om Bahar, sekelas Abdullah bin Mas'ud, ini orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Dia saja juga bisa tidak tahu tentang sesuatu. Sekelas Ali bin Abi Thalib saja. Dia tiap hari bersama Rasul, dia tidak tahu. Makanya itu adalah merupakan kelemahan bagi kita. Jadi marilah kita duduk ya bersama, tentu dengan dalil-dalil yang Persoalan kita hari ini kenapa selalu berbeda? Bahkan Allah mengatakan seandainya Al-Quran ini bukan dariku katanya, pasti kalian akan berpecah belah. Nah, hari ini kita kan berpecah belah. Tanda kutip ya. Tanda kutip, itu mesti. Ya. Nah, Al-Quran mana yang kita kaji? Iya. Allah yang bilang, seandainya Al-Quran bukan dariku, pasti kalian berpecah belah. Nah, persoalan hari ini, satu ayat disimpulkan Om Bahar. Satu hadis disimpulkan. Enggak begini ulama dulu. Para sahabat itu tidak. Kalau ingin memutuskan sesuatu, kumpulkan babnya. Misalnya bab jihad. Kumpulkan semua ayat Al-Quran yang bercerita tentang jihad. Kumpulkan hadis yang bercerita tentang hadis. Nanti baru kelihatan outputnya yang mana sebenarnya maunya Allah. Nah itu. Kita kadang-kadang, saya kalau nengok di medsos Om Bahar, waduh sedih. Apalagi anak-anak muda kita ini ya kan. Jangan akhi, haram itu katanya. Padahal dia tidak pernah tahu. Nah ini yang perlu betul-betul bagaimana kita bisa membina anak-anak muda kita. Karena saya lihat ini sudah saatnya. Terus terang saya melihat Indonesia ini, mohon maaf saya Om Bahar. Jangan-jangan Indonesia ini memang dijaga oleh Allah. Om Bahar bayangin. 350 tahun kita dijajah. Indonesia belum pecah. 350 tahun juga sumber daya alam kita dikeruk oleh orang. Indonesia belum bangkrut. Tidak pernah habis ya. Tidak pernah habis. Nah, saya curiga ini. Jangan-jangan Indonesia inilah dia mencontohkan kepada dunia bahwasanya sistem kehidupan Nusantara ini harus kalian contoh. Saya berharap begitu karena saya sama-sama tahu kan ada teman-teman saya investor yang datang dari luar negeri itu. Waduh, mereka kalau sudah datang, Masya Allah katanya, Indonesia ini persis macam surga yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Ada sungai yang mengalir. Di mana ada sungai-sungai yang mengalir kalau bukan Indonesia? Om Bahar belum lihat nanti. Kalau kita tes semua, kan sekarang kan mudah sekali. Melihat isi Indonesia ini, sudah tidak perlu dikorek-korek kan. Sudah pakai sistem saja. Kelihatan. Luar biasa. Jangan-jangan. Kawan saya dari Korea bilang, ada satu barang tambang di Indonesia yang sangat banyak. Yang itu adalah kebutuhan dunia katanya. Saya merinding dengarnya. Makanya fungsi masjid ini harus kita jalani. Kita bina anak-anak muda kita ini. Agar mereka tahu betul tentang kehidupan. Kadang-kadang kita ini kan, saya sedih juga Om Bahar. Kita kalau ada penelitian, baru kita lakukan. Contohnya ada penelitian, kalau minum harus pakai tangan kanan. Baca bismillah. Karena nanti air itu, molekul-molekul air itu kan membentuk molekul yang baik. Itu penelitian dari Jepang. Orang sudah mulai minum pakai tangan kanan. Padahal 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah sampaikan. Yang menjadi persoalan sama kita, kitab suci kita penelitian atau Quran dan hadis. Begitu ada penelitian, tengah malam kalau kita bangun, kalau kita sujud,
itu oksigen yang ada di seluruh tubuh kita mengalir semua ke dalam otak, dan itu akan bisa menimbulkan besoknya orang sholat tahajud. Pada 1400 tahun Allah sudah kasih tahu, wa minal laili fatahajud bihi. Nah, inilah yang perlu kita gali, karena ini merupakan satu aset yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita pergunakan. Iya. Tidak pernah kita gali. Jadi dengan kata lain, kalau boleh kita menyampaikan bahwa sumber daya manusia harus dimulai dari balita sampai dewasa, barangkali ini saatnya gitu ya. Ini dia. Ya. Kemudian tadi Pak Ustadz menyampaikan bahkan di masjid juga Rasulullah berpolitik. Dalam artian langkah-langkah beliau memimpin pemerintahan juga dilakukan di masjid. Ya. Bagaimana supaya lebih aksinya, bagaimana supaya lebih ini ya, istilahnya lebih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari lebih baik lagi. Tetapi ini tidak head to head ya, Ya. dengan kondisi kita hari ini. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau memakai sistem beliau, oh ini sangat luar biasa. Jadi di masjid itu beliau membina umat. Di masjid itu beliau membina ekonomi. Ya. Di masjid beliau membina akhlak. Bahkan kan sama kita tahu Rasulullah itu ada peperangan ya. Ya. Strategi ya. Strategi perang itu juga dilakukannya di masjid itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, mungkin dia tidak head to head. Ya. Jadi tidak ada bandingannya. Karena orang agak salah sangka dengan sistem ini. Padahal ini sistem yang paling baik. Coba lihat di zaman kejayaan Rasul dan para sahabat, 1200 tahun loh. 2/3 bumi dikuasai oleh Islam. Om Bahar tahu. Kasus di pengadilan. Ya 1200 tahun itu cuma 600 kasus. Umar itu sebagai ahli ilmu, dia diletakkan oleh Abu Bakar sebagai kodi. Kalau di kita apa ini ya? Mahkamah Agung. Setahun dia mengundurkan diri. Ditanya sama Abu Bakar, kenapa kau mengundurkan diri? Nggak ada kasus di mejaku katanya. Jadi aman-aman aja. Iya. Itu artinya dengan situasi kita saat ini berbanding Bukan berbanding lurus. Iya. Kalau 1200 tahun cuma 600 kasus. Iya. Kalau sekarang, iya. 1 tahun bisa bukan 1 tahun, 1 hari aja mungkin 600 kasus 1 hari saja. Betul. Nah itulah perlunya saya pikir pemahaman di masjid itu betul-betul ditingkatkan, terutama sama anak muda. Bagaimana pembinaan mereka itu, supaya mereka bisa memahami bahwasannya sistem yang dijalankan oleh Rasulullah itu bisa menjadi contoh. Baik, Pak Ustadz, kalau kita ingin menyampaikan khususnya yang terkait dengan perekonomian, tentunya berniaga. Rasulullah dulu juga punya konsep untuk mengembangkannya di masjid. Ya. Kalau kita lihat sekarang ada beberapa masjid sudah melakukan membentuk kios-kios kuliner misalnya. Ya. Langkah-langkah seperti itu barangkali ini perlu disampaikan Pak Ustadz supaya kita konsepnya jangan sampai lari dari sistem ekonomi yang sebenarnya kan itu. Bagaimana yang sebaiknya kira-kira? Ya sistem ekonomi yang dibangun Rasulullah itu sangat luar biasa. Jadi di Madinah itu ada pasar, pemiliknya Yahudi. Ya. Coba lihat, begitu baiknya hubungan antara Rasulullah dengan orang Yahudi. Itu di Bani Kainuka. Kalau kita ke Madinah itu ada di sebelah kanan gitu. Rasulullah buat pasar juga di Madinah itu. Dia adu betul macam mana sistem Yahudi itu, bagaimana sistem Islam. Luar biasa. Perubahannya itu luar biasa. Tapi tetap kalau memang orang
Muslim tidak ada menjual, mereka tetap beli sama Yahudi, bukan nggak beli, tetap Iya, iya. beli. Tapi pembinaannya itu, bahkan pernah suatu kali ada seorang pemuda minta makan sama Rasulullah. Aku tidak makan ini ya Rasulullah. Rasul bukan marah, bukan. Bahkan dikatakan Rasul, apa yang ada di rumah kau? Yang ada aku cuma kain yang jelek aja. Sama satu tempat minuman yang sudah jelek. Ya udah itu bawa kemari, kata Rasul. Kemudian Rasul kan bersama sahabat. Iya. Pemuda ini datanglah membawa barang yang ada milik dia. Rasul nanya ke sahabat, wahai para sahabat, aku mau jual ini. Siapa yang mau beli? Ini gak ada harganya. Udah jelek apa segala macam. Iya. Tapi para sahabat itu tahu. Rasul punya tujuan ini. Oke, saya Rasulullah membeli. Berapa? 1 dirham. Saya mau lebih. 2 dirham. Oke, 2 dirham. Mana? Mari. Dikasihlah barang yang tidak ada harganya, yang tidak ada gunanya tadi. Rasul kasih uang itu sama Si pemuda. si pemuda itu. Ini uang kau pergunakan. Yang 1 dirham kau beli makanan untuk keluarga kau. Yang 1 dirham kau beli kampak. Kampak. Iya, kampak. Kemudian kau cari kayu. Aku tidak mau ketemu dengan kau 15 hari. Coba lihat cerdasnya. Pakai waktu Iya. 15 hari. Kasih limit waktu. Nah, kasih limit waktu. Ternyata setelah itu dia pun menjalankan apa yang diperintahkan Rasul tadi. Iya. Setelah 15 hari dia datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini aku sudah punya uang 10 dirham. Nah ini baru benar kata Rasulullah. Jadi 10 dirham itu coba bandingkan dengan 2 dirham, kan yang 1 dirham dia beli makanan, yang Iya. 1 dirham. Coba lihat perkembangan ekonominya. Iya. Kan hebat nih sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini bukan satu sistem. Ini seharusnya negara buat begini ini sama pemuda-pemuda ini. Iya, iya. Jadi jangan dikasih ikan, tapi dikasih pancing. Dikasih pancingnya. Kita bisa membayangkan si pemuda tadi mencari kayu Iya. dengan kampak itu, Iya. kemudian dia jual mungkin, dapatlah 15 hari itu uang 10 dirham. Iya. Modalnya 1 dirham saja. Iya. Coba lihat persentasinya. Iya. Ini kan luar biasa ini. Kalau kita hitung persentasinya kan luar biasa. Iya, iya. Baru Rasul bilang, nah begini. Baru keluar nasihat dia. Kita kan enggak. Iya. Ada orang minta, ini kau apa saja di malas apa segala macam. Iya, iya. Coba tengok Rasul, konsep Rasul. Begini baru benar katanya. Karena Rasul sudah terbayang sama dia. Karena dalam Islam, peminta-peminta itu nanti di yaumil akhir. Itu mukanya hitam semua. Nggak terbayang kita. Kalau kita lihat zaman sekarang ini orang pakai dasi apa, ya ujungnya minta-minta. Iya, iya. Bahkan ngutang kemana-mana. Iya. Iya, iya. Nah ini konsep-konsep yang sekecil ini yang harusnya kita ikutin. Begitulah Rasul membina para sahabat itu tadi. Nah, terkait dengan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya mampu menjadi manusia yang bisa mandiri, saya teringat Pak Ustadz ini selain kegiatan di masjid, seorang saudagar juga, seorang pedagang ya. Oh iya. Ini perlu diceritakan. Jadi, saya dulu kuliah di farmasi. Iya. Kuliah di farmasi. Setelah 3 tahun dulu ada namanya detailman, salesman itu, wah itu banyak duitnya. Iya, iya, iya. Saya jadi salesman. Keliling saya di Sumatera ini. Masih muda tuh ya? Itu tahun 72. 72. Berarti Om Bahar udah lahir. udah, saya lahirnya 66. Oh, no. Ya, tahun 72 itu. Iya. Berarti mohon maaf Pak Ustadz, sekarang berapa ya usianya? 70. Wah, kok kayaknya masih 25. Ini ada rahasia juga, nanti kita ungkap ya. Itu. Nah, lanjut. Aceh pada tahun itu, pada tahun-tahun 72 mau ke Banda Aceh 3 hari 3 malam Dari Medan. dari Medan.
Kalau dari sini Lok Semawe ya bisa 1 hari 2 malam. Setelah itu meningkat. Saya jadi sales manager, manajer penjualan. Di sebuah perusahaan. Iya, di sebuah perusahaan. Berarti Pak Ustadz bekerja kepada orang lain waktu itu. Iya. Iya. Kebetulan Iya. ayah saya, Iya. dia dulu tukang buat obat. Dulu nggak ada izin, nggak ada apa semacam seperti sekarang. Iya, Industri farmasi pun masih belum inilah. Masih ada Dia buat obat malam, jual pagi. Malam dia jual pagi. Terus itu berkembang. Itulah saya kembangkan. Sampai saya pernah punya industri farmasi di Kota Medan. di Kota Medan ini. Dengan aset yang konon kabarnya miliaran ya. Oh bukan, Oh kira gitu ya. bukan. Ah. Oh itu Ada tindak biar Om Bahar tahu. Iya. Saya waktu itu dapat kredit dari Bank Sumut. Iya. Tahu Om Bahar berapa? Iya. 2 juta. 2 juta untuk memodali usaha itu. Iya. Sampai 500 juta. Mulai dari 2 juta. Kadang-kadang sampai 500 juta. 500 juta ya. Maka kadang-kadang saya macam berdosa juga saya sama Bank Sumut itu. Setelah besar saya pindah ke BNI 46. Dulu namanya belum Bank Sumut barangkali ya. Apa? Dulu namanya belum Bank Sumut ya. BPDSU. BPDS itu. Iya, Tapi BPDSU. memang milik pemerintah daerah. Sumatera. Tapi dulu memang sangat luar biasa mereka. Iya, iya. Terutama untuk membantu UKM itu. Ini Pak Gubernur harus lihat itu. Iya, Ya. Luar biasa dulu. Mudah-mudahan Pak Gubernur nonton podcast kita ini. Oh ya. iya. Iya, iya. Dulu banyak, setahu saya banyak sekali UMKM itu yang dibantu oleh Bank Sumut itu tadi. Iya, iya. Artinya segalanya dipermudah oleh mereka. Perkara ada yang ini ya Macet itu biasalah, lain itu biasalah, ya kan. Setelah itu kemudian pemerintah melakukan regulasi-regulasi terhadap industri farmasi. Menteri Kesehatan bilang sama saya, Pak Haji, ini yang namanya bakteri terus berkembang. Ya. Jadi industri farmasi harus diformalkan menjadi salah satu pabrik yang harus memenuhi syarat. Ini berkomunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan langsung. Iya, iya. Oh. Dulu saya pengurus gabungan pengusaha farmasi. Iya. Indonesia. Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi sering konsultasi ya sama Menteri Kesehatan sama Kepala Badan POM. Saya ingat kali dulu Kepala Badan POM bilang, ya Pak Haji ibarat pesawat, ada yang boleh naik Mandala, ada yang boleh naik Garuda, ada yang boleh naik Sempati dulu ada tuh. Iya. Tapi jangan naik becak katanya kan. Kita pikir wah ini bagus ini, menteri ini ya kan. Iya. Berarti kita masih diberikannya Terakhir regulasi itu makin ketat. Dulu ada alat harus dipunyai. Di dalam pabrik ya? Dalam pabrik itu. Padahal saya dulu ya pabriknya di rumah aja dulu. Belakangan baru pindah ke kawasan industri. Ya. Tetapi karena regulasinya terlalu ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi kita berkembang. Karena tahun 2000 saya mulai ngaji. Jadi untuk membenahi pabrik itu, saya perlu modal besar. Guru saya bilang jangan. Katanya apa? Wa halallahu bai'ah wa haramar riba. Riba itu hukumnya haram. Jadi saya pikir ya sudahlah. Tahun 2012 saya berhenti. Berhenti dalam arti mengurungkan niat untuk mengembangkan yang besar tadi. Iya. Tetapi tetap usaha yang wajar-wajar saja tetap dijalankan ya. Oh tetap yang wajar-wajar. Nah terkait dengan tadi menyebutkan, ini menarik. Saya kalau boleh, ini ada filosofi barangkali Pak Haji bisa menyampaikan tentang berangkat di dalam pesawat itu. Bagaimana seorang melakukan perjalanan ya kan? Oh iya. Sampai 2,5 jam misalnya Medan Jakarta dengan orang di sebelahnya yang tidak kenal sama sekali,
tetapi tidak ada dialog. Iya, iya. Nah, barangkali ini kesempatannya harusnya sampaikan satu ayat, barangkali gitu ya. Itu dia. Nah, itu kan Jadi- terkait dengan semua. Kita terlepas dari susahnya regulasi saat itu, tetapi ada omong-omong yang bisa Pak Haji mungkin menjabarkannya. Mm. Ya, inilah tausiah kita ya kan. Iya. Nah, silakan. Jadi begini Om Bahar, kita ini sebagai orang Muslim, ya, punya hak dan punya kewajiban, dan itu harus kita jalankan. Ya. Kita jangan kewajiban saja yang mau dipenuhi sama Allah, Ya. tapi kita punya hak. Allah punya hak juga. Ya. Seperti apa yang tadi Om Bahar singgung, Ya. Ya, terutama di dalam dakwah. Allah menyatakan bahwasanya di dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kita diperintah waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Ya. Kita juga diperintah untuk mendakwahkan, karena tugas dakwah ini adalah tugas para nabi. Makanya pendakwah itu disebut warasatul anbiya, penerus. Penerus ya. Maka Rasulullah mengatakan balighuh anni walau ayah. Walaupun satu ayat kau tahu, sampaikan. Tapi kita harus tahu betul yang kita sampaikan itu tadi. Sekarang kan tidak. Masyarakat juga ngelihat siapa yang menyampaikan, ya kan. Seharusnya kan yang dilihat apa yang disampaikan. Bahkan yang paling sedih saya, ada seseorang mengatakan, orang itu kalau berdakwah harus ada sertifikasi. Jadi dalam hati saya, ini perintah Allah loh. Perintah Rasulullah. Kenapa dia membatasi orang? Ini saya mohon maaf ya supaya maklumlah dia, ya. Karena ini perintah dari Allah. Seperti saya katakan tadi kepada Om Bahar, saya ke Jakarta 2 jam 20 menit. Di sebelah saya ada orang. Saya tidak ngomong sama sekali selama 2 jam 20 menit. Nanti di akhirat Allah tanya sama saya, Aswir Ibnu Aziz, aku kasih kau berjalan 2 jam 20 menit ke Jakarta. Di sebelah kau ada orang. Kenapa tidak kau perkenalkan aku kepada orang di sebelah itu? Luar biasa. Kadang-kadang kita juga kan kadang-kadang gitu. Ada perasaan, sok kali kita, ya kan? Nah, itu yang tidak boleh. Menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Padahal perkenalan itu sangat. Saya kalau di pesawat pasti aja ngomong sama orang. Asal di pesawat mendengar, wah ini nanti saya diminta. Kita tidak boleh segan. Tetapi itu tadi yang harus kita sampaikan itu harus jelas. Jadi masalah dakwah itu tadi yang saya katakan itu tugas kita masing-masing, Pak. Iya betul. Berarti kan jangan sampai kita juga berprasangka ke orang lain, wah nanti dia nggak nerima. Ya itu ya kan. Ada semacam jaga perasaan orang lain. Padahal harus kita sampaikan. Iya, padahal. Jadi, atau sebaliknya Pak Haji, terkadang kita mendapat teman di sebelah ini yang memberikan kita. Itu menarik ya. Jadi nyambung ya. Betul. Iya. Jadi kan kita juga harus ini ya, harus maklum. Kalau orang menyampaikan sama kita juga harus dengar. Ya kan? Kalau memang kurang cocok, ya itu wajadilhum billati hiyal ahsan. Kita kemukakan. Artinya berjidal itu artinya berargumentasi itu ya mana yang paling kuat. Landasannya ya itu kita harus sama-sama menerima. Nah, inilah yang kita tidak jalankan sekarang ini kepada masyarakat kita, ya kan. Kan seharusnya kita harus jelaskan. Cuma kadang-kadang saya juga sedih. Masyarakat kita hari ini tidak bisa membedakan mana yang amar ma'ruf nahi mungkar, mana yang
menghujat. Memang ada yang menghujat. Tapi ada yang orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena terus terang saja. Itu harus kita ini. Kalau kita mau jadi umat yang terbaik. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik aku ciptakan, kata Allah. Cuma syaratnya itu tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iya. Jadi kita harus mencegah kemungkaran itu. Menyeru. Kalau sekarang menyeru kebaikan banyak orang. Iya. Mencegah kemungkaran yang sekarang orang takut. Iya. Nah, ini juga jadi problem bagi kita. Kenapa kita mesti takut? Ya. Kalau yang kita sampaikan itu benar. Ya. Saya teringat kata-kata Rasulullah sama Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini sangat luar biasa. Dia jumpa Rasul cuma 4 tahun saja. Tapi dia jadi ulama besar. Bahkan dia pernah menjadi penasehat Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab itu dia sebagai khalifah. Dia penasehatnya, bayangin. Umurnya Om Bahar tahu berapa? Ya. 15 tahun. Oh. Belajar sama Rasul cuma 4 tahun saja. Tapi ada yang sangat luar biasa diajarkan Rasul sama dia. Ya gulam, kau jaga Allah. Allah akan menjagamu. Kata-katanya pun luar biasa ini. Iya. Wasta'in billah. Minta tolonglah kau. Minta tolong sama Allah. Yang paling dahsyat. Pada waktu itu umurnya sekitar 10 tahun apa 11 tahun. Om Bahar. Iya. Seandainya seluruh manusia berkumpul. Memberi manfaat kepada engkau ya anak. Kalau itu bukan takdir dari Allah, pasti tidak akan pernah terjadi. Begitu kokohnya. Om Bahar bayangin kalau anak-anak umur 10 sekarang kita buat begitu, nasihat. Iya. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau, kalau itu bukan takdir dari Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Kokoh. Om Bahar. Betul. Enggak macam anak muda sekarang, pengecut. Gitu ya. Iya kan? Apa namanya, generasi stroberi lah katanya. Zaman milenial ini. Zaman milenial ini. Mungkin sebenarnya konsep pendidikan dasarnya itu yang perlu Itu dia. Kurikulum apa yang dilakukan Rasul. Iya. Sehingga Om Bahar bayangkan 1200 tahun. Bumi ini dicengkeram oleh Islam. Ya. Yang paling lucu, umat Islam tidak ada yang tahu. Sebegitunya ya. Iya. Karena tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar sirah nabawiyah, perjalanan Rasul, perjalanan sahabat Rasul. Om Bahar kan tahu sejarah. Iya. Sejarah itu dibuat oleh siapa yang berkuasa. Iya, betul. Dan sejarah Islam dulu ditutup oleh mereka. Saya komplain dulu, ada juga orang yang bilang sejarah ini kita tutup saja pelajarannya karena ini membahayakan katanya. Saya datang ke Kementerian Agama itu. Oh bukan gitu maksudnya Ustadz. Ini sejarah ini kan kita pindahkan dia ke tarikh katanya. Padahal Om Bahar tahu, sepertiga Al-Quran isinya itu sejarah. Ya. Itu yang kita tidak tahu. Begitu harusnya kita membangun kekokohan itu. Ketauhidan itu yang sekarang tidak ada lagi Om Bahar. Coba Om Bahar tahu Nabi Zakaria. Ya. Umurnya 100 loh. Istrinya mandul. Dia mohon sama Allah untuk dikasih anak. Yang lain kayak minta. Ya. Udah 100 tahun. Ya. Tapi prinsip Nabi Zakaria, tidak ada yang mustahil sama Allah. Ya. Nah,
Dikasih dia anak. Itu yang kita hari ini nggak ada. Akidah itu yang kuat itu nggak ada lagi. Iya, iya. Allah bilang apa sama kita? Aswir Ibnu Aziz. Innallazina qalu rabbunallah. Kalau kau sudah katakan aku ini Rabbul alamin, yang mengatur alam ini, dan kau mau ikut diatur oleh aku, kata Allah. Sumastaqamu, kemudian kau istiqamah. Tatanazzalu malaikah. Aku kirim malaikat untuk menjaga kau. Gak percaya kita. Jadi sepertinya apa namanya? Mungkin sebagian berpikir itu apa namanya? Seperti abstrak kayaknya. Iya. Padahal itu sangat janji luar Allah biasa. ya. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong janjinya sama siapapun. Wah, luar. Ini persoalan kita hari ini itu ya. Iya. Selalu tersenyum dan berpikir indah.